Ya, kita latih dulu nomor 12. Oh, belum saya share screen ya. Kalian nggak tahu apa yang saya sampai bicarakan. Nah, ya, mengikuti apa yang sedang saya lakukan, saya share screen. Nah, ini. Nah, ini kan integral fungsi rasional. Sudah kelihatan di monitor? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Integral fungsi rasional. Ini ternyata saya cek itu baru ada 2. Masih ada 2 yang belum saya tulis. Selain itu juga yang perlu saya tulis di sini adalah contoh-contoh integralnya. Ini baru 2 saja. Ini baru 2, dan yang saya tulis baru contoh menguraikan supaya mudah diintegralkan. Nah, nanti kalau menjelaskan sambil nulis jelas lama ini. Ya. Maka ini kita tinggalkan dulu aja. Nanti kalau saya ingat dan ada waktu bisa saya lengkapi. Mudah-mudahan saya ingat dan ada waktu. Karena sekarang saya lagi melengkapi modul kalkulus 1. Modul kalkulus 1 saya itu ternyata masih ada beberapa bab yang belum saya tulis ya. Seperti deret Cauchy, deret Fourier, itu belum saya tulis itu. Sekarang lagi saya tulis itu, sudah dapat 1 atau 2 bab itu. Ada tambahan 3 bab lah. Ya, jadi ini saya lompati dulu saja. Saya lompati ke transformasi batas pengintegralan. Kalau ini mudah-mudahan sudah siap. Sudah siap slide-nya. Slide itu dalam artian juga ada contoh dan pengerjaannya ya. Karena kalau belum ada contoh dan pengerjaannya nanti Zoom-nya menyita waktu yang agak lama. Ini lagi proses loading. Ya, sabar ya, laptop saya itu sudah laptop lama ya, sudah 5 tahunan. Harusnya sudah ganti. Maka setelah membuka file agak lama. Sama benar ini. Nah, udah muncul. Nah, di sini banyak simbol-simbol integral mungkin ya, jadi agak lama. Terus kok malah not responding. Kita tunggu, slide-nya malah hilang. Nah, saya cek dulu ada yang pink. Alhamdulillah muncul. Oke. Nah, sudah muncul di monitor kalian? Ada slide berjudul transformasi batas integralan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Istilah lainnya teorema mengubah variabel. Mungkin bahasa Inggrisnya apa? Variable changing
teorem gitu, variable change theorem, teorema mengubah variabel ya, atau transformasi batas pengintegralan. Jadi intinya di sini yang kita akan pelajari adalah kalian kalau mengerjakan integral dengan substitusi, itu kan variabelnya berubah ya, semula x menjadi substitusinya ya, misalnya substitusinya t. Nah, semula x kan jadi t semua toh, menjadi dt toh itu. Nah, di sini batas pengintegralannya itu juga harus mengikuti. Kalau semua batas-batasnya itu dalam x, maka kalau substitusi diganti substitusi, ada substitusi t atau u gitu, maka batas integralnya menjadi t juga. Kecuali kalau kalian mengerjakannya integral tak tentunya dikerjakan dulu, kemudian dikembalikan ke dalam x, nah masih pakai x nggak apa-apa. Tapi kita nggak akan membahas itu. Ya. Itu kan hanya trik kalau kita nggak tahu menghitung batasnya, nggak mau ngitung perubahan batas. Nah, sekarang kita mau ngitung perubahan batasnya sekaligus untuk menghitung integralnya. Jadi apa? Dalam integral tak tentu, kalau sudah disubstitusi maka sudah tidak ada x lagi itu di situ. Maka dalam integral tentu, kalau sudah substitusi, berarti batas pengintegralannya kan sudah tidak boleh ada t lagi. Berarti batas pengintegralannya juga menyesuaikan jadi variabel baru yaitu t. Nah, ini ya. Oh, ini ada teorema fundamental kalkulus. Ada yang tahu teorema fundamental kalkulus? Ada yang bisa menyebut teorema fundamental kalkulus itu apa? Teorema fundamental kalkulus itu ini, integral A B F. Bentar, saya pasang mouse-nya biar nulisnya lebih. Fx dx sama dengan apa ini? Sama dengan apa? F besar B min F A. Nah, ini yang namanya teorema fundamental dalam kalkulus, teorema dasar dalam kalkulus. Nah, sekarang teorema mengubah variabel. Jadi variabelnya semula A besar B besar, kita ubah menjadi A kecil B kecil. Dan dengan syarat F integrable pada A kecil B kecil. Maka yang semula A B F X dx menjadi A besar B besar. Di sini menyesuaikan, kan udah nggak boleh ada X lagi toh. F G Y, nah, X-nya disubstitusi menjadi GY atau GY sama dengan X sama dengan GY. Maka dx menjadi GR sin X dy. Ini sudah tidak boleh A kecil B kecil lagi. Ini A B besar. Nah, A B besar itu dalam Y, ya. Kalau ini kan dalam X. Nah, itu ya. Sering sekali mahasiswa itu mengerjakan soal kayak gini, itu sudah DY, tapi di sini itu masih A B. Ya salah. Kalau orang matematika aja, kalau hasilnya benar, misalnya saya ngajarin teknik industri, proses ada yang salah, tapi hasilnya benar, masih bisa saya toleransi, saya betulkan. Nah, tapi kalau di orang matematika, kalau proses di tengah salah seperti ini sudah Y, tapi ini masih agak kecil, maka saya langsung ping. Dan harusnya di bawah sudah tidak perlu saya koreksi lagi. Dosen saya begitu dulu, dia bilang eksplisit, saya itu kalau koreksi matematika, cepat saja, bisa cepat. Karena apa? Karena kalau tengah-tengah sudah salah, itu berikutnya tidak saya koreksi. Karena kalau matematika itu memang begitu kan, kalau tengah salah, nah berikutnya otomatis salah. Memang saya sering menjumpai, aneh juga, mahasiswa kita itu mengerjakan tengah salah, awal betul, tengah salah, tapi berikutnya bisa betul. Kembali ke jalur yang benar lagi, kembali ke jalan yang benar lagi. Semula tersesat kan, di tengah-tengah tersesat, kembali ke jalan yang benar lagi. Nah, bahkan bisa jadi setelah itu tersesat lagi, terus kembali ke jalan yang benar lagi, hasilnya benar. Nah, itu koreksinya gimana? Kalau desain saya itu
ketemu tengah jalan tersesat, harusnya ditulis 5 atau ditulis 2 berikutnya, tapi kembali ke jalan yang benar, sudah nggak dicek kalau beliau, udah mesti salah. Nah, maka sebenarnya aneh ya kalau tengah-tengah hitung kalkulus kok tengah-tengah salah, berikutnya benar, itu aneh. Ini inspirasinya dari mana? Ini dari atas atau dari samping inspirasinya? Kan, gitu kan. Maka logis kalau dosen saya menganggap itu salah atau tidak meneruskan koreksi. Nah, sekarang langsung ke contoh. Contohnya 2 saja, integral 1 sampai E. Ini E ya, mungkin nggak begitu jelas ini E. Kalau ada ln itu, kalau huruf ini biasanya E ya. Ln kuadrat X per X kurang DX. DX. Nah, yang kedua 0 sampai 2 X pangkat 2 akar 4 min X pangkat 2 DX. Nah. Integral 1 sampai E ln pangkat 2 per X. Nah, kita lihat integral tak tentu dulu ya. Ini kita nggak usah lihat dulu, ini yang lihat ln pangkat 2 X per X. Nah, kembali saya jelaskan dalam integral substitusi itu mesti elemen integrasinya ini bisa dipecah menjadi 2 ya. Salah satunya itu menjadi turunan dari yang lain. Nah, kira-kira mana yang bisa menjadi turunan yang lain? Kalau seper E nggak mungkin ya, seper E kok jadi ln nggak bisa. Kalau integral ya. Nah, maka yang bisa menjadi ln menjadi seper E adalah ln. Nah, kita ambil Y sama dengan ln X. Nah, sekali lagi kita ambil Y sama dengan X. Maka X sama dengan E pangkat Z. X sama dengan E pangkat Z. Nah, kemudian kita turunkan ya, seperti biasanya di petik sama seperti X. Nah, sudah jadi kan? Nah, jangan lupa ini step yang penting. Ini ya. Nah, dalam integral tentu ini step yang penting ini. Kalau nggak dibikin seperti ini, salah nanti ya, salah. Wes mesti tak corek lah, salah kan? Nggak seperti ini. Ini matematis prosedural ya. Nah, diganti ya kan? Semua batasan dalam X menjadi Z. Lihat di sini, X-nya dari 1 sampai E. Nah, untuk X sama dengan 1, nah, dimasukkan ke sini. Y sama dengan ln 1. Berapa ln 1? Sama dengan 0. E pangkat 0 kan 1. Untuk X sama dengan E, maka Y sama dengan E. Nah, di sini hasilnya adalah 1. E pangkat 1 sama dengan E. Nah, lanjut. Ini soalnya, kemudian kita ganti. Sudah tidak boleh 1 sampai E ya, karena sudah Z. Nah, namanya juga integral, integrasi, terintegrasi. Itu kan semua harus ragam di sini kan, nggak boleh ada yang berbeda sendiri. Ya, nah, ini maka dari 0 sampai 1. Batas yang baru yang dalam variabel Z. Kemudian ln X-nya menjadi Y pangkat 2. Dx seper X dx menjadi dg. Nah, sudah, sekarang ini dikerjakan sepertiga Y pangkat 3, batasannya dari 0 sampai 1. Setelah dihitung hasilnya adalah sepertiga. Simpel ya. Kok malah saya lanjut ya. Nah, yang agak susah ini sebetulnya teorinya mudah ya, ganti batas integral. Yang bikin susah itu nanti mengintegralkannya. Harus 2 itu ya simple ya, karena fokus kita itu hanya belajar persoalan integral. Yang bikin sulit itu apa? Fungsi-fungsi yang akan kita integralkan macam-macam kan. Fungsi-fungsinya itu ada logaritma, fungsi kuasa, trigonometri, hiperbola, rasional, fungsi rasional yang baru saja tadi saya sampaikan dan sebagainya. Oke, sekarang 07 pangkat 2 akar 4 min X pangkat 2 dx. Nah,
Ini gimana ini? Nah, kalau kemarin sudah belajar teknik-teknik pengintegralan, maka ini mudah Anda kerjakan ya. Mudah Anda kerjakan. Ya, model begini ya. Ada kuadrat, ada akar. Oh, jadi larinya mesti ke trigonometri. Trigonometrinya apa? Bisa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama 1. Bisa sekan tangan X min tangan kuadrat sekan kuadrat X min tangan kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita coba dulu sekarang sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sin. Jadi dua rumus tadi itu jangan sampai lupa ya. Kalau lupa Anda macet nanti menyelesaikan. Substitusi trigonometri penting sekali rumus ini. Ini sampai kapanpun sarjana matematika. Empat ada 4 min X kuadrat. Ini itu kita ingin menggunakan kuadratnya itu. Yang bisa menjadi 1 min, kan bisa 1 min sin, 1 min cos, toh. Pilih saja kalau mau mencoba ini cos ya, silahkan. Kalau dicoba cos, bagaimana hasilnya ini? Lebih panjang atau mentok ya, bulat gitu tuh. Coba aja. Nah, ini sekarang kita coba ambil sin ya, ambil sin. Masih ingat ya kemarin itu yang ada 3 kasus itu, 3 case. Ini kan yang pakai integral teknik integralan yang materi keberapa itu. Ini kan ada 3 case itu, ada 3 cases. Nah, ini ambil 2, kemudian ambil sin, jangan pakai kuadrat, karena nanti akan dikuadratkan sin. Maka dx menjadi 2 cos dx. Nah, sekali lagi ini penting ya. Ubah. Untuk X ini 0 sampai 2. Untuk X sama dengan 0, maka Y arcus sin X per 2. Ini paham semua ya? Kenapa Y menjadi arcus sin X per 2? Paham semua ya? Arcus sin 0 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan arcus sin 1. Sama dengan arcus sin 1. Sama dengan I per 2. 0 sampai 2, X pangkat 2, akar 4 min X kuadrat dx. 0 sampai pi per 2, X-nya 2 kuadrat, sin kuadrat Y. Dan kita ganti aja ya. Akar 4 min 4 sin kuadrat Y, ini sudah tirik-tirik saya tulisnya. Sin kuadrat Y kali dx-nya apa? Dx-nya kita ambil sini, 2 cos Y dx. Nah, di sini ada 2. Ini kalau dikeluarkan juga menjadi 2 ya kan? Oh, ini 2 kuadrat menjadi 4. Ini 2 ini keluar di sini. Ini 1 min sin kuadrat, ingat ini. Ya kan? 1 min sin kuadrat menjadi cos kuadrat Y. Di akar menjadi cos Y, ya kan? Ini kan 1 min sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat Y. Bukan? Nah, terus 2 cos Y bisa padanya. Kita sederhanakan terus. 2, 2, 4 ini keluar. Oh, nggak usah, karena kita punya juga 2 sin Y cos Y loh. Ini di sini akan ada 2. Cosnya juga ada 2. Nah, kita gabung-gabung, kita kelompokkan 2 sin Y cos Y, ini juga 2 sin Y cos Y. 4
bisa sin 2Y kali sin 2Y. Soalnya 4 ini batasnya, batasnya tadi belum saya sebutkan. Batasnya jangan lupa ini. Batasnya menjadi 0 sampai pi per 2. Sin kuadrat 2Y. Nah, sin kuadrat 2Y itu setengah 1 min cos 2Y ya. Karena sin kuadrat Y itu kan setengah 1 min cos 2Y ya. Kalau ini 2Y berarti jadi 4Y. Paham ya? Nah, kalau ada nggak paham bisa ditanyakan. 4 setengah 1 min cos 4Y dY. Menjadi 2, ini menjadi Y, di sini menjadi seperempat, sin 4Y. Batasnya 0 sampai pi per 2. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya menjadi pi. Bisa dipahami di sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya saya kira ya. Nah, ini sudah rinci sekali kok saya kerjakan sudah rinci sekali. Oke. Saya clear ya. Berikutnya apa? Sudah itu aja dua contoh itu. Nah, kalau nggak latihan soal aja. Ini saya ambil dari modul UGM ya. Coba silakan cari lihat modul. Ini semua ini saya ambil dari modul UGM. Nanti saya share. Nah, berikutnya ini Anda kerjakan semua ya. Jadi tugas ya. Terus pertemuan kesekian ini masih ada ini integral tak wajar. Coba saya buka dulu. Oh, ini slide-nya ada 9. Nah, panjang kalau ini ya. Ini panjang. Ini panjang. Tapi simpel ini. Saya jelaskan sekali aja ya. Keberatan nggak? Merasa banyak nggak? Nggak toh? Tadi itu cuma materi sak ini kok ya. Itu kan sebetulnya aja penyesuaian dari integral tak tentu tuh. Maka batasnya diganti gitu aja tuh. Maka ini saya lanjut aja ya, saya jelaskan ya. Nah, integral tak wajar atau improper integral. Ini juga saya ambil dari modul UGM kalau ingin tahu referensinya ya. Nanti dikira ke Fabri nggak jelas referensinya. Memang nggak saya tulis. Kenapa toh kok sengaja nggak saya tulis supaya kalian cari referensi banyak-banyaknya. Kalkulus itu standar. Anda cari referensi apa aja itu isinya bersama. Ini kan mata kuliah dasar. Nah, integral tak wajar itu ada 3 macam, 3 jenis. Ya. Ini, nah, ciri-cirinya itu ada tak hingga ini batasnya ini. Batasnya itu salah satunya ada tak hingga. Jadi tak hingganya boleh aja di bawah. Bisa di bawah, batas bawah, bisa batas atas. Nah, ini kemudian dicontohkan batas atas. Integral A sampai tak hingga f(x), di mana f(x) terdefinisikan untuk x lebih besar sama dengan A. Dan integrable pada setiap interval terbatas AB. Nah, terbatas AB kurung awal itu berarti A masuk, B juga masuk. Integral tersebut didefinisikan sebagai, nah mengerjakannya, kan kita fokusnya pada mengerjakannya. Mengerjakannya itu harus pakai limit, nggak boleh kok langsung dimasukkan atap hingga. Memang kalau dimasukkan juga bisa jadi hasilnya sama. Tapi bisa saja berbeda karena kan pakai hitung limit jadinya ngitungnya kan nanti. Selain pakai hitung integral, kita juga pakai cara limit ngitungnya. Jadi ada 2 kali cara ya. Integralnya dikerjakan dulu, kemudian baru limitnya, batasnya limitnya. Nah, jadi jangan lupa ya,
pada tak berikan itu diberi limit, ini ditulis B dulu, diganti simbol B dulu, disimpan dulu limitnya ke dalam B. Nah, maka ini ada catatan, apabila limit tersebut ada, berarti apa? Berarti nanti integral limit kayak gini tuh bisa jadi nggak ada isinya. Kalau nggak ada namanya apa? Namanya divergen atau menyebar. Kalau ada namanya konvergen. Lanjut. Contoh. 1 sampai tak peringkat dx per x pangkat 2. Nah, jangan lupa ganti. Jadi sering mahasiswa itu ininya tidak ditulis. Ininya itu apa? Ini mahasiswa itu sering ininya tidak ditulis, ininya. Limit B menjadi tak peringkat itu tidak ditulis. Wah, kalau orang matematika udah saya thread gitu aja. Ya. Hati-hati. Kalau orang matematika itu 1 kali 3 berbeda dengan 3 kali 1. Ya, itu di konsep bilangan. Itu ya. Kita jangan lupa ini limit. Nah, sekarang kita tulis 1 sampai B integralnya dx per x pangkat 2. Nah, udah fokus kerjakan integralnya dulu. Hasil integralnya adalah min 1/x. Min 1/x, batasnya B dari 1. Nah, ini kerjakan dulu juga. Limitnya nanti terakhir aja. Dimasukkan sekarang 1/B plus 1. Nah, baru setelah itu limitnya dimasukkan. Sepertak beriga itu sama dengan 0 kalau limit ya kan. Nah, hasilnya maka menjadi 1. Gampang kan? Nah, tentu juga tidak sulit, tentu juga mudah juga apabila batas bawahnya yang min tak berhingga. Tinggal menyesuaikan aja menjadi limit A mendekati min tak berhingga, kan? Limit A mendekati min tak berhingga integral AB Fx dx, gitu kan? Oke, silakan di screenshot. Hapus ya. Yes. Lanjut. Definisi mana? Nah, sekarang jenis kalau batas-batasnya dimasukkan, itu bisa jadi menjadi tak berhingga, undefined itu. Ya, coba kita lihat ini keterangannya. Jadi sama AB di dx dengan batas-batas integral yang finite. Jadi AB ini finite. Misalnya 0, 1, 2 sampai 5, 2 sampai 10, 3 sampai 7 gitu ya. Yang sering dicontohkan 0 sampai 1. Tapi ternyata antara 0 dan 1 defined. Jadi undefined. Tidak maka itu yang dilimitkan nanti. Di mana integral itu menjadi tidak wajar dikarenakan kelakuan f into x mendekati A dari kiri, ingat panah bawah itu mendekati A dari kiri, atau x mendekati B dari balik. X mendekati A dari kanan, atau x mendekati B dari kiri. Ya, sekali lagi x mendekati A dari atau mendekati B dari kiri. Tetapi tidak kedua-duanya. Ya. Integrabel pada AC sampai mana? Jika efek integrabel pada AC untuk setiap C di mana A lebih kecil, C lebih B, tapi tidak integrabel pada AB, maka dikatakan integral di atas tak wajar di X sama B.
Dalam hal ini integral didefinisikan sebagai limit AB fx dx sama dengan limit C mendekati B AC fx dx. Oh, ini ternyata jika limitnya ada. Oh, ini ternyata anu ya. 0 AB itu bukan tak berindah. Tapi kalau dimasukkan salah satunya bisa A atau bisa B, tapi tidak keduanya, ya saya ralat tadi penjelasannya. Saya ralat tadi penjelasannya ya. Saya ralat penjelasannya. Nah, saya ralat penjelasannya. Nanti ada yang integral campuran ya. Saya ralat penjelasannya. Ya, di sini AB itu nilai A atau B dimasukkan menjadi tak wajar. Tapi sebetulnya begini, yang saya sampaikan di awal itu benar juga sebetulnya. Karena bisa jadi antara 01 itu tak wajar juga bisa. Nah, kalau antara 01 tak wajar, maka dipecah cara integralnya. Ya, maka dipecah cara integralnya. Jadi AB itu dipecah menjadi AC kemudian CB. Nah, itu sebetulnya. Nah, sekarang kita fokus dulu lah. Kita fokus dulu ke AB, di mana salah satu ini bisa A atau B itu menjadi tak wajar. Nah, di sini dicontohkan kalau B-nya jadi tak wajar, maka diganti C ya, sementara ganti C. Jadi limit C mendekati B dari kiri, integral AC fx dx. Kita lihat contohnya. Nah, ini kebetulan juga 01. 0 sampai 1, dx dibagi akar 1 min x kuadrat. Coba kalau nilai 0 kita masukkan di sini, menjadi 1/1. Wajar kan? Wajar kan? Tidak undefined kan? Nah, kalau 1 dimasukkan ke sini, kan menjadi 0. 1/0, undefined. Jadi undefined. Betul? Ya, 1/0, undefined. Maka hati-hati itu kalau mengerjakan integral. Jangan langsung dikerjakan gitu aja. Ini kalau langsung dikerjakan juga ada hasilnya. Tapi bisa jadi hasilnya berbeda ya, karena di sini kita limitkan. Kalau Anda langsung kan tidak Anda limitkan. Belum tentu hasilnya sama. Nah, kalau hasilnya sama, itu tetap harus dilimitkan. Salah kalau nggak dilimitkan. Nah, kita lihat sekarang pekerjaannya. 01, kita dapat soal ya. Dapat soal 01, integral dari 0 sampai 1, dx per akar 1 min x kuadrat. Nah, harus Anda cek dulu. Bagi orang matematika jangan langsung dikerjakan substitusi, itu jangan. Cek dulu. Oh, kalau 0 dimasukkan, oh masih oke. 1 dimasukkan, oh ini menjadi tak wajar. Maka kita wakili dengan huruf C. Kita simpan dulu 1 ke dalam C. Menjadi 0 sampai C dx akar 1 min x kuadrat. Terus sekarang fokus di mengerjakan integralnya. Akar 1 min x kuadrat adalah akar sin x. Dari 0 sampai C. Jadi akar sin C, ini jangan lupa limitnya, kalau ditulis. Akar sin C min akar sin 0. Sin 0, 0. Tinggal akar sin C. C-nya tadi berapa? C-nya adalah 1. Nah, 1 itu berapa? Pi. Pi per 2. 90 derajat. Pi per 2. Nah, sudah seperti itu. Ini kalau kita kerjakan, coba kalian kerjakan tanpa limit. Sama ini, Pi per 2. Tapi tidak betul. Tidak benar cara mengerjakannya. Ya, itu menyesatkan. Harus pakai limit. Karena orang matematika itu sama dengan 1, dengan limit 1 itu beda loh ya. Bukan persis angka 1 itu. Sama dengan 1 itu memang ya di 1 itu posisinya menyentuh 1. Tapi kalau limit 1 itu kan tidak mendekati aja, sekalipun dekatnya itu sangat mepet, jaraknya itu hanya 0,0 sampai berapa kita nggak tahu, 0,01 gitu. Tapi kan tetap tidak sama dengan 1, itu matematika seperti itu. Nah, kalau orang teknik kok dianggap sama lah ya. Cuma selisih gitu kok, bilang bikin jembatan cuma selisih dikit, masih aman lah, ada toleransinya. Nggak amannya itu kalau geser 1 cm baru nggak aman. Nah, misalnya itu orang teknik. Jadi kalau orang matematika tetap itu menganggap tidak sama. Oleh karena integral tak wajar didefinisikan dengan limit, maka jika limit itu ada
atau berhingga, ya, isinya itu ada atau berhingga, bukan tak berhingga, integral dikatakan konvergen. Dan jika tidak demikian dinamakan divergen atau invergen. Sekarang campuran keduanya, ya, 1 dan 2. Gimana campuran itu? Nah, kalau ada tak hingganya gini memang mudah kita ini ya. Tapi kalau seperti ini itu mahasiswa sering terkecoh. Kita sering terkecoh. Kita kerjakan tanpa limit gitu. Sering saya ngoreksi itu begitu. Kerjakan tanpa limit. Ya udah salah. Kalau teorinya seperti ini. Ya, orang matematika itu kalau kerjakan harus berdasarkan teori yang ada, definisi dan teori yang ada. Sekarang 1 sampai tak berhingga dx bagi x-1. Nah, coba dicek. Tak berhingga ini sudah jelas ini. Tak wajar ya kan? Ini harus diganti misalnya B. Nah, sekarang ini 1 dicek. Oh, ini 1 ini kalau saya masukkan 1 menjadi 0, 1/0. Berarti undefense ini berarti tak wajar di 1. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, dipecah menjadi 2 cara mengintegralkannya. Jadi 1 sampai tak berhingga ini, misalnya saya ambil 1 sampai 10. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa 10? Enggak harus 10. 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 2 boleh, 1 sampai 9 boleh. Nah, tapi paling gampang aja 10 gitu ya. Angka yang yang bagus. Ya, semua bagus juga. Terserah pokoknya ya, terserah mau bilang berapa. Tapi yang penting angkanya itu masuk ke definisi. Kita ambil yang sepilih aja 10. Nah, maka kita pecah di 1/10 dx per x-1 plus 10 sampai tak berhingga dx bagi x-1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti yang terakhir ini dikerjakan dengan integral tak wajar macam pertama atau jenis pertama. Yang pertama ini dikerjakan dengan integral jenis kedua. Paham ya? Sekali lagi, yang ini integral jenis kedua, yang ini integral jenis pertama. Semuanya pakai limit. Nah, ini ya. Lanjutannya di sini. Jadi 1 sampai tak berhingga seperti x1 limit C. Nggak harus C hurufnya ya. Anda pakai huruf D, B, D, E, F, terserah. Nah, ini kita pakai C aja ya. Supaya nggak jauh-jauh dari AB. Kita pakai C. Pakai A juga boleh ya. A mendekati 1. Tapi harus ada dari kiri, dari kanan begini ya. C mendekati 1 dari kanan, C sampai 10. Satunya kan disimpan C dulu. Mudah ya kalian. Limit C mendekati berhingga 1 P sama dengan limit C mendekati 1. Boleh ditulis begini kan dari kanan ya. X min 1. Betul begitu? Betul ya? Anda koreksi. Salah tidak dikoreksi. Limit. Saya beri alternatif cara penulisan yang lain. Tak berhingga dari kiri. 1 sampai kok 1 sampai bila X min 1 sampai B gitu ya. Limit C mendekati 1 dari kanan. Flash terus. Berapa? Dan 9. Oke. Tuh. Betul ya? Tolong dibantu ngecek, benar ya? Ini
10 dikurangi 1 len 9. Dikurangi len C min 1. Terus minus D mendekati tak beringa dari kiri len D min 1 min ada yang salah saya nulisnya. Wow, ada yang keliru ini. Coba ada yang bisa membetulkan saya keliru di mana? Kalau saya berhenti di sini itu saya keliru di mana? Tak catat namanya. Ada yang bisa betulkan? Halo, masih bisa dengar suara saya? Ada yang bisa betulkan? Saya keliru di mana? Pantesan kok macet. Kalau ada yang keliru itu mesti macet, harusnya begitu. Makanya benar kan dosen saya ini, kalau ada di tengah yang keliru itu sudah jelas setelahnya keliru. Nah ini saya ada yang keliru ini, makanya saya macet. Udah tak gitu, sampai di sini tuh udah tak, nggak bisa lanjut ini. Terus pertanyaan saya sekarang, di mana saya keliru? Yuk, siapa bisa betulkan? Ada nggak yang ingin dapat nilai? Nggak ada. Nggak ada yang bisa betulkan? Saya salah di mana? Nah, nggak ada. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya udah, tak jawab sendiri berarti ya. Ini di sini, ini harusnya 10. Betul nggak? Sepele ya? 10. Ini 10. Ya. Macet saya di sini tadi. Dikurung ya. Len 9. 9 nggak usah diagam buta lah. Ini hilangan coret-coret. Ya bisa ya meneruskan ini. Sama dengan berapa bisa dilanjutkan sendiri. Ya, len 1 min 1 kan 0. Len 0 itu berapa? Berarti pangkat min tak beringa tuh. Pangkat min tak beringa. Ini tak beringa. Bingung nggak? Ya udah tak kerjakan. Len 9 min ini berapa? Tadi saya bilang 1 min 1 itu 0. Berapa len 0 itu? Pangkat min tak beringa. Di sini min, betul? Betul? Pangkat min tak beringa itu kan seper pangkat tak beringa. Berarti seper tak beringa. Seper tak beringa sama dengan 0. Betul ya? Salah nanti ada yang koreksi ya, dapat nilai. Len tak beringa. Len tak beringa ya udah tak beringa jelas. Len 9. Coret. Ini plus. Hasilnya berapa? Ayo. Ini harus bisa semua. Harus bisa. Berapa hasilnya? Yang keras? Berapa hasilnya? Semua harus bisa loh ini. Halo. Tak hingga, Pak.
Ya, takin. Ya, ya, betul ya. Silakan kalau mau di screenshot. Lu nggak usah di recording, nggak, matematika itu nggak usah di recording, nggak apa-apa, nggak jelas. Baca ini aja. Jadi kalau kuliah ilmu sosial itu perlu di recording ya, supaya tahu detail penjelasan dosen. Kalau ini kan asal Anda itu sudah bisa memahami yang saya coret-coret ini kan, yang saya orek-orek, saya tulis ini kan sudah. Oke, nah, pertanyaan silakan ditanyakan ya. Clear ya, saya clear ya. 1, 2, 3. Terus. Karena kalau nggak saya clear, nanti kalau berlanjut terus ada tulisan. Nah, sudah soal. Ya, berarti hari ini ya kalkulus itu harus ada tugas sebenarnya. Kok ada pertemuan kok nggak ada tugas itu sebenarnya kalau kalkulus aneh. Cuman saya kan kadang kasihan ya sama kalian. Terus ya udahlah istirahat. Kali ini nggak ada tugas. Kalau sekarang ada tugas ya. Jadi tugasnya integral tak wajar dan teorema mengubah variabel atau transformasi batas integral. Nanti saya share di oke ya. Sampai di sini. Saya stop. Sambil kalau ada pertanyaan silakan. Saya pengen manggili ya. Nggak lama nggak manggili. Karena dengan memanggil itu suatu ketika saya pergi kemana itu kok ya dulu pernah ngawas ujian, mungkin pernah saya ceritakan ya di papan dashboard sekolah SMA itu ada tulis dua kata nama seorang kayak nggak asing. Terus saya setelah tanya ke guru yang lain, oh benar itu kemarin begini. Nah, jadi supaya silaturahmi kita tetap berjalan ya. Saya absen. Saya minimal tahu nama-nama lah. Kita sekali cek sudah pertemuan keberapa. Oh, sudah pertemuan ke-14. Berarti hampir ujian ini. Sebenarnya kapan ya? Belum ada surat itu ujian. 13, sekarang berarti kan 14 ya. Berarti tinggal satu pertemuan. Tinggal satu pertemuan padahal materi kita masih oh ya pas sebetulnya. Tinggal panjang kurva. Sama sebenarnya rasional tadi itu. Memang rasional itu kalau ngetik banyak itu catatan saya itu. Nanti kalau nyanda aja ya. Ini tinggal sekali 2. Nah, tapi tinggal sekarang 14. Ya kan betul toh? Sekarang kan 14. Minggu depan 15. Terus UAS itu ke 16. Itu berarti pas ini. Tinggal rasional aja yang belum. Oke, nanti rasional ya mudah-mudahan lah bisa saya usahakan untuk melengkapi. Kalau enggak ya belajar sendiri aja ya. Ini kita lihat dulu sekarang. Jamnya 7.30. Ini saya isi nanti aja. Sekarang saya panggili seperti biasa. Kalau hadir bilang hadir ya. Nah, belum saya share screen ya. Kalian siap menentukan.
Presence. Nah, sudah kelihatan ya. Saya panggil seperti biasa, sebut nama dan hadir. Dewi Nur Sinta Lestari, Dewi hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Laila Nur Maulida? Laila tidak hadir. Laila hadir, Pak. Oke. Siti Wulandari? Siti Wulandari? Siti hadir, Pak. Nurul Amni? Nurul Amni? Tidak hadir. Hendrik Sayhuna Khafimuddin? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Fajar Pangestu? Fajar hadir, Pak. Mia Carolina? Mia Carolina? Tidak hadir. Gabriel Batitusta Alfarisi? Gabriel Batitusta Alfarisi? Ambar Fitri Sulistiani Putri? Hadir, Pak. Taluvina Jilausa Aryani? Hadir, Pak. Rismawati? Hadir, Pak. Kiki Familia Miftahul Kiki Familia Miftahul Jana? Tidak hadir. Farhana Amalia? Farhana hadir, Pak. Ya, yang tidak hadir Nurul Amli, Mia Carolina, Gabriel Batitusta Alfarisi, dan Kiki Familia Miftahul Jannah. Berhasil. Maulida Jauharoti Alisa? Maulida hadir, Pak. Riwanti Novi Antika? Riwanti Novi Antika? Tidak hadir. Linggar Utami? Linggar hadir, Linggar Pak. Utami? Hadir. Rifai Linggar Rozi? hadir. Rifai hadir, Pak. Anisatul Ula? Anisatul hadir, Pak. Salis hadir, Pak. Isnaini Fitriana Rahmawati? Isnaini hadir, Pak. Nurul Mufidah? Nurul hadir, Pak. Fatmayati Ningsih? Fatma hadir, Pak. Fatma hadir? hadir. Miftah Aulia Mustami? Hadir. Miftah hadir, Pak. Reni Jayanti? Reni hadir, Pak. Alfiah Nurjana? Alfia hadir, Pak. Alvina Fiona Isabella Widiapati? Alvina hadir, Pak. Yusrifa Meila Elvanadi? Yusrifa hadir, Pak. Anindya Hestining Sekar? Hadir, Pak. Hesti Eko Setiawati? Hesti hadir, Pak. Rai Lendera Surya? Rai hadir, Pak. Usmatun Hasanah? Hadir, Pak. Larissa Elva Diana? Larissa hadir, Pak. Alivia Ramadhani? Alicia hadir, Pak. Arditya Kristiardi? Hadir, Pak. Ilma Nindita Ramadhani? Ilma hadir, Pak. Rula Hanesia? Nurula hadir, Pak. Dinda Sofiatun Laila? Dinda hadir, Pak. Muhammad Fauzi Nur Robiul Sani? Fauzi hadir, Pak. Fani Anggraini Saputri? Fani hadir, Pak. Aulia Tiffany Rizky? Aulia hadir, Pak. Oke, alhamdulillah yang tidak hadir hanya Riwanti Novi Antika, betul ya? Mohon maaf, Pak. Riwanti hadir, Pak.
Oke, alhamdulillah. Saya pun lebih suka kalau hadir dulu. Pak. Ya? Pak, mohon maaf. Kalau yang tadi sudah tercatat bolos, seperti biasa tulis di WhatsApp. Ya. Kalau ternyata hadir, tapi mungkin sinyal tiba-tiba jelek, pas saya panggili, seperti biasa, di list di WhatsApp ya, nama dan NIM. Tulis di WhatsApp, grup, nama dan NIM. Yuyun Yuliani. Yuyun Yuliani hadir, Pak. Muhammad Sofiullah. Muhammad Sofiullah hadir, Pak. Zainab Zuna Salihah. Zainab hadir, Pak. Yastuti. Evi hadir, Pak.